Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sidik Faisal Firdaus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di suatu negara yang cukup terkenal dengan sejarahnya, dengan toleransi dan 3 agama besar di dalamnya, yakni negara Palestina. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Dipersilakan. Siapa sih yang gak kenal dengan Palestina gitu ya, negara yang terkenal dengan keberagaman budaya dan tempat-tempat bersejarah gitu ya. Di balik konfliknya yang terkenal, justru Palestina menyimpan banyak sejarah di bidang ilmu pengetahuan. Itu Palestina merupakan negara yang memiliki 3 perspektif berbeda dalam 3 agama besar, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Saya akan membahas negara Palestina dengan beberapa bagian gitu ya. Yang pertama demografinya, yang kemudian sejarah masuk Islam ke Palestina, kemudian jejak-jejak peradaban Islamnya, kemudian ada tokoh dan organisasi yang ada di Palestina, dan yang terakhir kehidupan umat Islam masa sekarang di Palestina gitu ya. Untuk lebih lanjutnya jangan kemana-mana, saksikan terus. Secara demografi, Palestina terletak di bagian barat benua Asia, wilayah barat daya dari Syam. Merupakan negara Islam yang menganut mazhab Syafi'i dengan populasi 80-90% atau sekitar 13,7 juta jiwa. Palestina adalah salah satu negara yang terkenal dengan sejarahnya. Banyak nabi yang diturunkan di sana. Negara yang terkenal dengan 3 agama besar di dalamnya, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Jauh sebelum itu, Palestina dikenal dengan bumi Kan'an pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh orang-orang Kan'an. Lalu sekitar 1000 sebelum Masehi, bangsa Yahudi keturunan Nabi Daud menempati wilayah Palestina. Lalu pada semasa Nabi Sulaiman dan umatnya, setelahnya oleh orang-orang Asyuriah. Pada saat orang-orang Asyuriah menempati Palestina, mereka menghancurkan kekuasaan bangsa Yahudi. Lalu kekuasaan Yahudi atas Palestina lenyap pada tahun 586 sebelum Masehi. Sejarah Palestina pun tidak terlepas dari kisah para nabi yang diutus dan lahir di Palestina. Diawali Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 1900 sebelum Masehi. Kekuasaan Palestina atau Yerusalem dipegang atasnya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki keturunan 12 anak dari 4 istri, yang kemudian 12 anak tersebut dikenal dengan Israel. Nah, 12 anak tersebut ada Rubi, Simeon, Lawai, Yehuda, Jebulon, Issakhar, dan Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Dari Lawai memiliki cucu yakni Musa, Harun, Ilyasa. Dari Yehuda melahirkan Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Adapun Benyamin melahirkan Nabi Yunus. Kemudian pada Nabi Musa kembali membawa Bani Israel ke Yerusalem. Setelahnya diutus Nabi Daud. Kemudian pada tahun 1010 sebelum Masehi, penaklukan Yerusalem atau Palestina yang dijadikan sebagai ibu kota negara selama 40 tahun mampu menaklukkan negeri Saba yang dikuasai oleh Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman membuat Yerusalem dalam keadaan baik. Dalam segala aspek, sepeninggal Nabi Sulaiman, Yerusalem terbagi 2, yakni kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tidak lama, kedua kerajaan tersebut hancur oleh orang-orang Babilonia.
pada 586 Masehi. Kemudian Romawi menguasai wilayah Yerusalem pada tahun 332 sampai 63 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 1 sebelum Masehi, Isa bin Maryam lahir di kota Bethlehem, lalu memimpin kaum Yahudi yang membangkang pada syariat Musa. Lalu Isa ke padang Sahara dan berpuasa selama 40 hari. Lalu Isa melihat keingkaran Yahudi. Isa ke Baitul Maqdis bertepatan dengan hari raya Yahudi. Peristiwa itu membuat para pendeta tersinggung dan membuat berita bohong pada Raja Romawi dan memerintahkan agar menghukum Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bersembunyi dan disalib. Kemudian pada tahun 636 Masehi, Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke Palestina. Perebutan Palestina ditandai dengan perang Ajnadid atau perang Yarmuk di antara tentara Muslim dan Romawi. Kekuasaan Islam di Palestina berlangsung sampai kekuasaan Turki Utsmani. Setelah jatuhnya Utsmani, Palestina menjadi jajahan Inggris. Kemudian mereka menjanjikan Palestina pada kaum Yahudi yang akan dijadikan sebuah negara, membagi Palestina menjadi dua wilayah pada Perjanjian Balfour 2 November 1917. Setelah perjanjian itu, 56.000 Yahudi mulai menetap di Palestina. Tahun ke tahun, populasi bangsa Yahudi meningkat dari 56.000 menjadi 650.000. Negara Palestina diproklamirkan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yaitu Yasser Arafat pada 15 November 1988. Palestina dikenal dengan negara tiga keyakinan, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Masing-masing dari mereka saling mengklaim wilayah Palestina, membuat persoalan wilayah negara tersebut semakin rumit. Dalam pandangan Islam, secara historis, Palestina merupakan tempat suci umat Islam karena terdapat Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Selain itu, Palestina tempat lahirnya Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dalam keyakinan bangsa Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan, sebagai tercantum dalam kitab Perjanjian Lama dalam Genesis ayat 18. Kemudian mereka ingin mengembalikan kuil Sulaiman yang berada di bawah Al-Aqsa. Umat Kristen pun meyakini Palestina sebagai Bethlehem atau tempat kelahiran Yesus Kristus, tercantum dalam Injil Matius ayat 1, dan juga Palestina sebagai tempat kebangkitan Mesias atau Nabi Isa. Islam masuk ke Palestina terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang telah memperoleh kemenangan atas Yerusalem dan Syam pada tahun 636 Masehi dengan perang Ajnadid atau perang Yarmuk yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah berturut-turut Islam menguasai Palestina seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Bani Tulun, dinasti Aksadiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah hingga dinasti Utsmani. Kekuasaan Islam atas Palestina membawa dampak baik, damai, makmur, dan penuh dengan toleransi. Pada saat setelah penaklukan Yerusalem, Khalifah Umar sedang berkeliling di daerah Haram Asy-Syarif. Umar meminta untuk melihat tempat suci agama lain pada waktu itu. Lalu masuknya waktu sholat, beliau tengah di dalam gereja. Lalu dia memilih sholat di luar dan pada saat itu didirikanlah Masjid Umar bersama dengan Masjid Al-Aqsa yang berupa reruntuhan yang sedang dirapihkan. Kemudian di tengah-tengah kejayaan dinasti Fatimiyah terjadi perang salib antara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan umat Kristen. Umat Kristen sempat menguasai Yerusalem, namun pasukan salib dapat merebut kembali Yerusalem pada tahun 1243 Masehi, dikuasai oleh dinasti Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Setelah runtuhnya dinasti Utsmani, Palestina dikuasai oleh Inggris
pada tahun 1917. Setelahnya, Yahudi melakukan ekspansi besar-besaran ke Palestina. Kemudian ada jejak-jejak peradaban Islam di Palestina. Yang pertama ada Baitul Maqdis. Salah satu jejak peradaban Islam di Palestina dengan memiliki sejarah panjang antara umat Islam dan Yahudi, yakni Baitul Maqdis. Umat Islam menyebutnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, sedangkan umat Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman. Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman, dibantu para pengikutnya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Baitul Maqdis dihancurkan oleh sebab Bani Israel terpecah belah, lalu dibangun kembali pada tahun 63 sebelum Masehi dan menjadi kawasan bangsa Romawi oleh penguasa Romawi. Pada kepemimpinan Malik bin Marwan, Baitul Maqdis diperbaiki dan melakukan perluasan. Pada tahun 1900 sebelum Masehi, tentara Salib menghancurkan kembali Baitul Maqdis dan dijadikan gereja dengan disebut Templum Domini. Lalu pada 1187 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian kembali dikuasai dan dibangun kembali menjadi masjid. Batu atau Masjid Umar di Haram Ar-Rasyid. Pada saat Khalifah Umar menaklukkan Palestina pada tahun 636 Masehi, pada saat itu Umar tengah menaklukkan Palestina dan melakukan pengontrolan ke setiap daerah Palestina, yakni Haram Ar-Rasyid. Pada saat itu ia tengah mengunjungi gereja dan tengah masuk waktu sholat. Lalu Umar melaksanakan sholat di luar gereja tersebut. Kemudian warga setempat sepakat untuk membangun masjid di lokasi tersebut, dan masjid tersebut dinamai Masjid Umar. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, nama-nama yang sering kita dengar ketika kita belajar tentang sejarah Islam. Kemudian ditandatangani langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Istana Hisam di Jeriko. Peninggalan dinasti Umayyah pada abad ke-8 Masehi yang sering dikenal dengan Hibert al-Mafjar, yakni pada kepemimpinan Khalifah Hisam bin Abdul Malik dan diperindah oleh Khalifah Walid bin Yazid. Yang keempat ada Hal al-Umdan, bangunan yang terdapat di daerah Acre pada abad ke-18 Masehi, dibangun oleh Ahmed Al-Azhar, yang awalnya fungsi bangunan tersebut untuk bongkar muatan para pedagang, namun setelahnya menjadi tempat bersejarah bagi umat Islam dan Palestina. Ada tokoh dan organisasi Islam di Palestina. Yang pertama, Yasser Arafat dengan organisasinya Palestine Liberation Organization atau PLO. Muhammad Abdurrauf Arafat Al-Qudwa atau yang dikenal dengan Yasser Arafat sebagai tokoh pejuang Palestina pada abad 19 yang merupakan presiden pertama Palestina juga. Pada tahun 1964 yang memprakarsai pembentukan organisasi pembebasan Palestina atau PLO sebagai bentuk protes adanya negara Israel. Kemudian PLO berpartisipasi dalam rapat persidangan PBB, walaupun Israel menolak bernegosiasi dengan PLO. Akhirnya, pada 15 November 1998, PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina di Al-Jizirah dengan ibu kota Aljazair. Arafat meninggal dunia pada 11 November 2004 dalam usia 57 tahun. Berita kematiannya begitu luas diumumkan oleh rakyat Palestina dengan bacaan Quran di masjid-masjid dari tepi barat dan jalur Gaza, dan dimakamkan di Kairo, Mesir pada 13 November 2004. Yang kedua ada Syekh Ahmad Yasin dan Harakatul Muqawamatul Islamiyah atau Hamas. Syekh Ahmad Ismail Yasin dilahirkan di Gaza pada tahun 1963, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Palestina
dan pendiri gerakan Hamas pada tahun 1988. Melalui gerakan tersebut, beliau menebarkan semangat jihad kepada rakyat Palestina. Pada tahun 1983, Ahmad Yassin ditangkap oleh Israel sebab dianggap menebar perlawanan pada pemerintah Israel dan berencana menggulingkan. Namun akhirnya ia dibebaskan. Agresi Israel pada Palestina tiada henti. Akhirnya pada tahun 1987 beliau mendirikan gerakan bersama orang-orang Ikhwanul Muslimin dan gerakan tersebut dinamai Muqawamatul Al-Islamiyah atau Hamas, bertujuan untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Syekh membangun Islamic Center di Gaza yang digunakan untuk keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Gerakan ini membuat Israel marah. Pada hari Senin, 22 Maret 2004, ledakan dahsyat mewarnai langit Gaza menuju ke arah Syekh Ahmad Yassin yang tengah melakukan salat subuh. Dan beliau meninggal di tempat. Kehidupan umat Islam kontemporer di Palestina. Keseharian umat Islam semenjak runtuhnya Palestina dari dinasti Utsmani oleh Inggris yang kemudian terjadi invasi besar-besaran oleh bangsa Yahudi, hal itu menjadi konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Yahudi dan Muslim hidup berdampingan, namun harus banyak pertumpahan darah di sana. Dengan kekuasaan dikendalikan oleh Israel, sejumlah wilayah telah diboikot Israel, dan hampir beberapa kali Baitul Maqdis dibom oleh tentara Israel. Problematika kehidupan umat Islam di Palestina. Ketika runtuhnya Utsmani sebagai ditandai masa kebangkitannya Barat, negara-negara Barat sama-sama bergerilya dalam memajukan setiap bidang aspek kehidupan. Begitupun Yahudi yang ingin mendirikan negara Israel. Begitu ambisi menguasai Palestina. Yahudi datang ke Palestina dengan ideologi Zionismenya yang diartikan sebagai kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina dan menyelamatkan mereka dari kekuasaan non-Yahudi. Berdampingan dengan bangsa Yahudi merupakan problematika umat Islam di Palestina, sebab di sana mereka selalu mendapat intimidasi dari bangsa Yahudi. Beberapa kali persidangan PBB terkait pembebasan Palestina, namun sampai hari ini masih banyak pertumpahan darah dan gencatan senjata dari pihak Israel kepada umat Islam di Palestina. Video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di video yang tadi saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.